Dan saya harap setiap malam ada seorang yang khusus memberikan dorongan kepada kita untuk lebih dekat dengan Tuhan dan lebih mencintai diri kita masing-masing. Saya kira orang-orang yang paling pandai dan berpotensi dengan hari depan yang indah adalah masa mahasiswa. Tapi orang-orang yang paling bodoh dan selalu salah menggunakan waktu dan segala bakat yang ada sehingga merusak diri dan merusak orang lain juga adalah mahasiswa. Itu sebab saudara harus mengkoreksi diri dan harus introspeksi kepada diri sehingga sebelum terlanjur di dalam masa mudamu engkau mendapatkan pilihan yang benar dan arah yang tepat. Hanya Tuhan dengan rohnya yang kudus bisa memberikan kepada kita pilihan yang tepat dan mengenal arah yang akurat sesuai dengan anugerahnya dan firman yang sudah diwahyukan di dalam kitab suci. Tetapi kerelaan menjadi orang beriman perlu dididik sampai engkau mengerti apa itu iman yang sejati, yaitu engkau mempunyai seluruh hidup menikmati dunia yang tidak tergoncangkan. Engkau mempunyai satu fase yang lebih besar, lebih tidak terbatas lagi, dan hanya melalui iman yang bisa membawa engkau ke dalam loncatan semacam itu, sehingga dari sana engkau kembali ke dunia ini dengan sesuatu kekuatan yang berlainan. Saya tidak terima kalau orang mengatakan orang beragama adalah orang yang membius diri. Orang beragama adalah orang melarikan diri dari fakta. Orang beragama adalah orang yang tidak senang akan dunia ini tapi belum pergi ke dunia sana, maka bikin-bikin sendiri sesuatu cerita dan sesuatu kenikmatan yang hanya mau membiuskan diri. Tidak. Orang Kristen yang beriman yang sejati adalah orang betul-betul mempunyai kekuatan dinamik yang luar biasa sehingga dia boleh hidup di dalam dunia dengan pengertian jauh lebih tinggi daripada mereka yang belum mengalami nikmat di dalam dunia yang tidak terbatas dan tidak tergoncangkan itu. Puji Tuhan. Mari kita memberikan dua contoh. Ada dua telur ayam yang berjejer di sana. Dan dua-dua ini sudah digeram oleh induk ayam itu. Sehingga dua-dua itu sudah menjadi ayam tetapi belum keluar daripada telur itu. Maka ayam yang pertama sudah bisa bunyi sedikit-sedikit. Tapi bunyinya tidak didengar oleh luar. Bunyi di luar tidak didengar oleh dia. Karena kulit ayam masih menjadi sesuatu yang membungkus dia. Yang telah menutup dia. Sehingga memisahkan dia daripada dunia luar. Lalu bagi dia konsep-konsep mengenai luar, dalam, luar. Itu masih kabur. Sehingga tidak ada sesuatu konsep jelas. Apa artinya luar dan dalam. Karena seluruhnya itu berada di dalam kulit. Maka yang disebut kanan, yaitu kananku. Yang disebut kiri, yaitu kiriku. Yang disebut atas, atasku. Yang disebut bawah, bawahku. Yang disebut depan, depanku. Yang disebut belakang, belakangku. Sampai kalau dia mungkin putarkan seluruh badan, baru belakang menjadi depan, depan menjadi belakang. Kalau dia bisa jungkir balik, baru dia tahu atas menjadi bawah, bawah menjadi atas. Sebelum itu, yang disebut atas, atasku. Yang disebut bawah, bawahku. Yang disebut kanan, kananku. Yang disebut kiri, kiriku. Yang disebut depan, depanku. Yang di belakang, di belakangku. Tapi pada waktu dia mulai menjadi lebih besar. Dia mulai merasa sesak sekali. Ini kenapa kananku, kiriku makin mengapit aku. Sehingga saya sekarang tidak mempunyai kebebasan. Pada waktu dia makin besar. Maka cucut yang berada di mulutnya mulai dengan kekuatan untuk coba cucut keluar. Waktu cas. Pertama kali lubang daripada telur itu pecah. Wah, dia ketakutan karena ada angin yang suhunya lain. AC. Dan luar masuk ke dalam kulit ayam itu. Dan kedua, sinar cahaya mulai begitu besar. Karena waktu dia cucut, pecahkan lubang. Itu waktunya siang. Siang bolong. Telur bolong, ketemu siang bolong. Lalu cahaya dari bolong masuk ke bolong. Saudara-saudara. Dan dia mulai dengan pertama kali menggunakan mata yang fungsinya sementara pernah tidak dipergunakan. Dulu dia mempunyai mata tapi tidak pernah lihat. Dulu dia mempunyai mata tetapi samar-samar karena cahaya tidak jelas. Dulu dia mempunyai mata tapi tidak mempunyai sesuatu pemecahan melebihi daripada keterbatasan yang ada pada dia. Waktu dia coba cuk, pecahkan lubang lebih besar.
Akhirnya kepala bisa keluar. Waktu kepalanya keluar, tubuhnya tidak keluar. Dia merasakan dunia tidak sekecil dulu. Apa yang dia pikirkan? Alam semesta, yaitu setinggi kepalaku, serendah kakiku, sekanan-kananku, sekiri-kiriku. Itulah alam semesta. Sekarang alam bukan semesta. 2 mesta, 3 mesta, 4 mesta, 5 mesta. Saudara-saudara, bukan alam semesta. Tapi berapa ratus mesta. Terlalu besar. Waktu kepala dia keluar. Nah, kokok. Oh, ayam kecil belum bisa kokok ya. Mungkin suaranya begini. Lalu dia mengatakan, nah, dunia tidak sekecil kulit ayam. Semua, 1, 2, 3. Dunia tidak sekecil kulit ayam. Tidak setawar warna kulit. Dunia berwarna-warni. Biru, hijau, kuning, merah, putih, hitam, dan ungu. Dan warna jeruk, warna ini, warna itu. Dia mulai bersajak. Dia mulai senang-senang. Waktu dia bersajak, temannya yang belum keluar mulai menilai dia. Waktu dia menilai alam di luar, temannya menilai dia yang di luar pengalaman kulit yang tertutup itu. Hei, apa yang kau katakan? Saya katakan, dunia tidak sekecil kulit ayam. Kalau dunia tidak sekecil kulit ayam, apa artimu? Artinya dunia lebih besar daripada kulit ayam. Ya, itu perkataan orang gila. Karena bukan orang gila, ayam gila. Sebab si ayam yang belum keluar ini, dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh dia. Yang pertama sudah keluar kepalanya, sudah melihat alam semesta yang besar, luar biasa. Tetapi yang kedua ini masih berada di kulit ayam, sehingga dia tidak mengerti apa yang dikatakan. Semua perkataan adalah irasional. Semua yang perkataan adalah illogical. Semua yang dikatakan itu tidak rasional, tidak logis, tidak masuk akal, tidak bisa diterima. Engkau kira engkau lebih pintar dari saya? Tidak. Saya cuma mengatakan sesuatu fakta yang dulu saya tidak pernah lihat. Sekarang saya lihat. Ya, engkau tidak tahukah? Di dalam psikologi itu namanya skizofrenik. Di dalam psikologi ilmu jiwa itu namanya semacam ilusi, halusinasi. Engkau tidak tahu? Ilusi, tidak tahu saya. Halusinasi, tidak tahu saya. Makan nasi, tahu saya. Apa artinya? Engkau sudah melihat, dunia tidak sebesar hanya kulit ayam. Dunia jauh lebih besar. Bunga, pohon, bulan, segala sesuatu. Hei, maaf. Sama-sama menjadi mahasiswa. Jangan sok-sok tahu banyak. Bukankah kita kuliah bersama? Bukankah kita menerima bahan-bahan pelajaran bersama? Mengapa engkau mempunyai begitu banyak istilah-istilah yang lucu-lucu, yang heran-heran? Bunga, tidak ada. Kalau udara di dalam kulit itu ada. Bunga, tidak ada. Apa sih yang kau katakan? Sudahlah, yang ku katakan kau tidak ngerti. Yang kau katakan ku ngerti. Yang ku katakan kau tidak ngerti. Yang kau katakan aku tidak ngerti. Yang aku katakan kau ngerti. Berarti engkau lebih tinggi dari saya. Toh? Bukan begini. Saya tidak lebih tinggi. Tetapi alam semesta lebih besar dari kulit ayammu. Ngomong lagi. Kulit ayammu. Kulit ayammu. Si ayam yang berada di kulit bagaimanapun tidak bisa mengerti. Karena apa? Belum ada penerobosan. Still no breakthrough. Karena belum ada penerobosan. Maka si ayam yang masih berada di dalam kulit. Pakai akal dia menguji, menilai, mengevaluasi semua perkataan yang dikatakan oleh ayam yang pertama itu. Dia tidak tahu. Lalu dia pakai pengalaman diri untuk membatas kalimat-kalimat yang dikatakan oleh ayam yang sudah keluar dari telur itu. Dia tidak tahu. Ayam yang sudah keluar mengatakan, maafkan. Saya dulu seperti engkau. Oh, berarti saya kebelakangan. Engkau yang maju ya. Engkau dulu seperti saya. Sekarang seperti apa lu? Sekarang lubang makin besar. Apa sih lubang makin besar? Matamu mau copot karena lubang terlalu besar? Tidak. Bukan lubang mataku. Bukan lubang mulutku. Tapi lubang yang sudah pecah di antara telur ini. Lalu si yang masih di telur mengatakan, ini orang ayam sudah betul-betul gila luar biasa. Kulit itu kalau pecah berarti sudah tidak ada hari depan. Justru terbalik.
Hari depan tergantung kepada pecahnya telur itu. Hah? Kalau sudah pecah, bukankah engkau tidak aman? Kalau sudah pecah berarti engkau sudah tidak ada sesuatu lingkungan yang melindungi engkau lagi. Tidak. Lingkungan, perlindungan jauh lebih besar dari kulit ayam juga. Ini makin ngomong, makin mistik. Makin ngomong, makin rohani. Makin ngomong, makin tak ngerti. Sudahlah. Kalau engkau mau coba, silakan dengan berani pakai cucutmu untuk pecahkan bagian depan dari kulitmu. Ayam kedua dapat inspirasi. Coba-coba. Waktunya jojo. Begitu buka lubang pertama. Hal-hal yang dikatakan tadi, yang dianggap tidak logis, yang dianggap tidak rasional, yang dianggap tidak masuk akal, tak usah dijelaskan lagi. Langsung mengalir. Saudara-saudara, itulah iman. Mengapa banyak orang tidak berkhotbah kepada dia. Tidak memberikan firman kitab suci kepada dia. Tolak. Mereka mentah-mentah menolak segala sesuatu. Apa sebab? Karena mereka belum berusaha memecahkan rintangan-rintangan iman. Iman justru bukan memecahkan, tapi menerobos. Iman bukan berarti melepaskan segala perlindungan, tapi menuju kepada yang lebih besar. Menuju kepada sesuatu yang tidak terbatas. Itu iman. Saudara-saudara, jika engkau menjadi mahasiswa yang masih muda, yang masih mempunyai kesehatan, mempunyai badan yang begitu baik, mempunyai kecerdasan, ingatan yang begitu indah, tapi engkau tidak mempunyai penerobosan demi nama Yesus Kristus, demi nama Tuhan penciptamu, saya berkata pada engkau termasuk orang yang sangat kasihan. Karena engkau belum menerobos. Saya tidak bisa membayangkan, saya tidak bisa mengerti berapa cilaka, berapa terbatas jikalau sampai saya hari ini saya belum menjadi orang Kristen. Saya tidak bisa membayangkan saya akan hidup bagaimana sempit, bagaimana terbatas, bagaimana kasihan terkurung di dalam keterbatasan yang begitu kecil. Justru iman melebihi itu. Paulus berkata, kami hidup bukan di dalam penglihatan, kami hidup di dalam iman. Kalimat ini seolah melawan penglihatan, tapi justru di situ saya melihat satu keindahan yang luar biasa, yaitu iman melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang yang bisa lihat. Iman melihat sesuatu melebihi daripada penglihatan yang bisa dilihat oleh mata jasmania ini. Karena iman melihat ke dalam dunia rohani. Iman melihat ke dalam sesuatu wilayah yang lebih tidak terbatas. Dunia yang tidak tergoncangkan. Segala janji Tuhan dan segala berkat-berkat rohani surgawi yang diturunkan dari Yesus Kristus. Di situ iman. Saudara-saudara, orang beriman tidak seharusnya masuk ke dalam kesempitan lebih kecil. Orang beriman melepaskan kesempitan menuju kepada satu dunia yang lebih besar. Itu iman. Mari kita abad 20 akhir ini semua mahasiswa yang berada di Indonesia belajar menikmati semacam hidup beriman yang lebih tidak terbatas. Hidup beriman yang menerobos. Hidup beriman yang lebih dari segala sesuatu yang membatas, mengikat dan menjepitkan kita di sesuatu pikiran dan pengalaman yang terlalu kecil dan terlalu terbatas. Saudara-saudara, Tuhan berjanji. Dia akan memberikan kepada kita janji-janji. Tuhan berjanji. Dia akan memberikan kepada kita melihat kemuliaannya. Pada waktu Lazarus mati, kedua kakaknya menangis. Karena yang paling baik, yang paling diharapkan adalah Yesus. Tetapi Yesus justru tidak datang pada waktu Lazarus sakit. Sampai Lazarus sudah mati, tunggu Yesus tidak bisa tahan lagi. Harus dibumikan atau harus diberikan kain kapan, dibungkus selesai dimasuk ke dalam lubang batu, dikuburkan menurut cara kuburan orang Yahudi. Setelah mati 4 hari baru Yesus datang. Ini sengaja terlambat. Selesai 4 hari baru datang. Kebangunan rohani sudah lewat baru datang. Yesus datang di situ, si Marta nangis. Mungkin dia nangis karena adiknya mati, menangis lagi karena Yesus sengaja terlambat datang. Pada waktu mereka nangis. Saya tidak percaya selama 4 hari terus nangis. Air matanya mana bisa tahan begitu banyak yang dialirkan. Mana cukup untuk dipakai. Tapi begitu lihat Yesus datang, mereka terangsang kembali sehingga nangis lagi. Dan Yesus berkata, jikalau kau beriman,
kau akan melihat kemuliaan Allah. If you have faith, you will see the glory of God. Jikalau kalian beriman, kalian akan melihat kemuliaan Allah. Di sini Yesus Kristus mengatakan satu kalimat yang begitu berbeda dengan orang-orang dunia yang berusaha memaksakan Tuhan sesuai dengan pikiran dan konsep kita masing-masing. Begitu banyak orang mengatakan, jikalau Tuhan menyatakan mulianya, saya akan percaya kepada Dia. Inilah semacam tuntutan dari para orang-orang berdosa yang berlawanan dengan firman Tuhan. Itu sebab Alkitab berkata kita harus melihat segala sesuatu dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia selalu berkata kepada Tuhan, "Hei Allah, di manakah engkau? Engkau betul-betul berkuasakah? Jikalau engkau adalah Allah yang maha kuasa, sembuhkan orang yang penyakitnya kanker ini, nyatakan kemuliaanmu, nyatakan kebolehanmu, nanti saya percaya." Saya sih tak mau percaya. Kalau saya mau percaya, gereja untung loh, dapat anggota seperti saya. Kalau saya tidak percaya, Allah sepi di surga, kurang saya. Saya bisa rame-rame di situ. Jadi, you mau saya percaya? Kalau Allah mau saya percaya, silakan. Nyatakan kemuliaanmu, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizat, nyatakan kesembuhan. Kalau Allah sudah menyatakan kemuliaan semua ini, lalu saya percaya kepadamu. Mau nggak? Anggota ini mau. Tuhan mengatakan, hei, sekarang saya koreksi teologimu ya. Bukan engkau lihat kemuliaanku, baru engkau percaya kepadaku. Tapi saya berkata kepadamu, jikalau engkau beriman, engkau akan melihat kemuliaanku. Saudara jelas? Jelas tidak? Untuk mengisi dan untuk menyenangkan orang. Supaya mendapatkan anggota banyak. Begitu banyak penginjil-penginjil memutar balikkan Alkitab, tapi mereka tidak sadar. Mereka berusaha untuk menyenangkan pendengar. Ayo, saya bisa khotbah kok sesuai dengan konsepmu. Sehingga cocok dengan pikiranmu. Kalau begini, Allah semacam begini, engkau juga senang kan? Ayo kita senang-senangan yuk. Supaya engkau menjadi orang Kristen. Tapi Alkitab tidak demikian. Saudara-saudara. Tuhan Yesus membalikkan konsep itu berkata, bukan kalau aku sudah menyatakan kemuliaan baru engkau percaya. Sebaliknya. Marta. Jikalau engkau beriman, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Ini prinsip Alkitab yang harus kita pegang terus. Ini satu teologi yang benar. Teologi yang sesuai dengan firman Tuhan. Teologi yang diperjuangkan di dalam reformasi. Percaya mendahului daripada pengalaman melihat kemuliaan. Percaya mendahului daripada mengalami segala kuasa dari Tuhan Allah. Dengan iman kita datang kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, iman menerobos. Iman membuka fase yang lain. Iman memberikan penglihatan lebih daripada segala yang bisa dilihat oleh mata. Iman melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Jika orang-orang yang belum beriman mengatakan saya tidak lihat, maka saya tidak percaya. Justru engkau mengatakan sebab saya percaya, maka saya melihat. Bukan karena saya lihat, maka saya percaya. Tidak. Justru karena saya percaya, maka saya melihat. Aku telah melihat apa yang engkau tidak lihat. Aku telah melihat kemuliaan Tuhan. Aku telah melihat akan pimpinannya. Aku telah melihat kuasanya. Aku telah melihat akan segala keajaibannya. Di dalam iman, Dia menyatakan kemuliaan kepada saya. Iman. Jangan engkau mengerti ayat itu dengan, kalau begini orang Kristen hidup tidak dengan penglihatan, menjadi buta. Tidak. Iman tidak membutakan matamu. Tapi iman mencelikan mata rohani. Iman tidak membunuh ratiomu. Iman justru mengembalikan rasio yang sudah menjadi anak terhilang. Kembali setia kepada kebenaran Tuhan. Iman tidak membunuh kemungkinan logikamu. Iman akan memberikan arah yang paling tepat. Sehingga engkau dengan logika yang diciptakan oleh Tuhan. Dan fungsi-fungsi rasio yang berlogika itu boleh kembali kepada Tuhan dengan kesetiaannya. Yang membimbing kita. Itu iman yang sejati. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Banyak orang-orang di Indonesia masih belum jatuh sampai meninggalkan iman kepercayaan orang Kristen. Tapi begitu banyak orang menganggap diri intelektual yang hebat-hebat, luar biasa di luar negeri. Waktu saya melihat, saya ingin bicara sama mereka. Rupamu. Engkau menganggap diri kaum intelektual, apa yang kau mengerti masih terlalu sedikit. Engkau sudah berusaha melemparkan kekristenan, membuang iman kepercayaan. Karena konsep mereka menganggap di mana beriman Kristen, di sana membunuh rasio.
Di mana beriman Kristen, di sana menutup akan mata. Di mana beriman Kristen, di sana merampas kebebasan. Di mana beriman Kristen, di sana membatas akan kemauan manusia. Di mana Kristenan, di situ iman Kristen membunuh kemajuan manusia. Itu semua tafsiran yang salah dan omong kosong. Tidak. Saya akan merubah konsep-konsep yang menakutkan ini. Sehingga kembalikan saudara-saudara yang paling mempunyai kesempatan di Indonesia. Mendapatkan pendidikan yang tertinggi. Untuk kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Iman tidak membunuh rasio. Iman membawa rasio pulang kepada kebenaran. Iman tidak membutakan mata kita. Iman memberikan penglihatan yang lebih daripada penglihatan mata. Penglihatan spiritual. Iman tidak menjadi sesuatu yang berhasil dari kita setelah kita melihat kemuliaan. Iman menjadi sesuatu pembukaan dan satu starting point, titik tolak di mana kita boleh menikmati kemuliaan Tuhan Allah. Bukan saja demikian. Di mana ada iman kepercayaan yang sejati, di sana akan menemukan dirimu dan eksistensi nilaimu. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang tidak beriman, mereka hidup seolah-olah tidak ada artinya. Satu hari, lewat satu hari. Satu bulan, lewat satu bulan. Satu tahun, lewat satu tahun. Sampai pada waktu ajalnya sudah tiba. Apa boleh buat, matilah. Saudara-saudara, bukan demikian orang beriman. Orang beriman betul-betul menemukan diri sendiri. Bukan saja menemukan diri sendiri. Menemukan nilai-nilai yang berarti di dalam eksistensi diri sendiri. Bukan saja demikian. Mereka hidup berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi daripada apa yang sudah pernah dicapai oleh mereka di dalam hidup mereka yang sudah lewat. Di sini nilai, potensi, dan eksistensi diperkembangkan sampai menjadi semaksimal mungkin hanya karena iman. Beriman. Saudara-saudara, orang tidak beriman selalu lihat secara negatif. Orang tidak beriman selalu lebih banyak cemasnya daripada percayanya. Lebih banyak khawatirnya daripada yakinnya. Lebih banyak kesulitan-kesulitan yang menakutkan diri daripada kemungkinan-kemungkinan mengalahkan segala kesulitan-kesulitan yang keluar daripada hidup mereka. Orang yang tidak beriman selalu pasif dan satu hari bersifat hanya mau memproteksi diri daripada segala mara bahaya yang setiap hari mungkin mendadak tiba seperti air bah yang menghanyutkan mereka. Tapi orang beriman tidak demikian. Mereka mempunyai akar yang dalam. Mereka mempunyai eksistensi yang berfondasi yang kuat. Dan mereka mempunyai kelimpahan hidup sehingga menanti segala kemungkinan tiba. Mereka pasti menguji diri untuk mengatasinya. Silakan datang. Hei angin tofat, datanglah. Aku tidak akan terbang karena ditiup oleh engkau. Hei badai, nyamuklah. Aku tidak akan menghilang hanya karena diterbawa-bawa oleh engkau. Tetapi angin besar, tofan, badai, nyamuklah, tiuplah. Waktu engkau meniup akan memancarkan keharumanku untuk disiarkan ke sini ke sana, ke seluruh bumi. Saudara-saudara, itu iman. Mari kita menjadi orang Kristen, menjadi mahasiswa yang beriman. Mari kita menjadi orang Kristen yang berbobot, berakar, saudara-saudara. Sehingga akar yang begitu kuat. Sehingga kita hanya menerima segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kita mempunyai kekuatan dan kelimpahan hidup. Sampai kita mengalirkan sesuatu menjadi faedah bagi orang lain. Puji Tuhan. Saya minta saudara pulang coba memikirkan satu tema. Pemuda ideal. Pikir tema ini. Kalau mungkin tulis karangan. Yang terbaik nanti saya muat di dalam majalah Momentum. Pemuda ideal. Coba pikirkan. Seorang pemuda, seorang mahasiswa yang paling ideal seharusnya bagaimana? Seharusnya mempunyai karakter bagaimana? Mempunyai kekuatan bagaimana? Mempunyai sesuatu potensi untuk mengalahkan ujian, pergumulan, kesulitan yang ditimpa kepada dia. Dengan keberanian bagaimana? Coba pikirkan. Dan semua itu harus kembali kepada satu dasar. Beriman. Berkeyakinan. Saudara-saudara. Fide. Faith. Confidence. Convince. Fide. Faith. Iman. Pistos. Dalam bahasa Greka. Pistos.
dalam bahasa Latin, fide dalam bahasa Inggris, faith di bahasa Indonesia, iman. Itu menjadi dasar daripada keyakinan, keteguhan, daripada kepercayaan diri. Saudara-saudara, orang beriman bukan saja menikmati ketidakterbatasan di dalam segala perjanjian dan kemudian Tuhan Allah. Orang beriman juga menikmati diri sendiri dan mengetahui aku hidup di dunia ada nilainya. Saudara-saudara, barang siapa yang tidak mempunyai kepercayaan bahwa engkau hidup di dunia ada nilainya, engkau lebih cepat diganggu dan digoda oleh iblis untuk membunuh diri. Mungkin selama engkau hidup sampai hari ini sudah pernah melihat teman yang paling dekat engkau membunuh diri. Saudara-saudara, saya berkata bersaudara, bahagia tidak di luar menikmati hidup daripada iman kepercayaan yang sejati. Jangan kira orang berbakat luar biasa itu bahagia. Memang kita menginginkan kalau bisa kita mempunyai jenius seperti keadaan daripada Ernest Hemingway. Kita ingin sekali kita mempunyai bakat sastra seperti Edward Gibbon. Kita ingin sekali kalau kita mempunyai cara nyanyi yang paling baik, bisa pintar menyanyi sehingga menarik begitu banyak pemuda-pemudi seperti Elvis Presley. Kita ingin sekali kalau kita mempunyai tampilan yang begitu elok, sehingga kalau kita kemana-mana semua lelaki itu kelihatan perempuan yang cantik ini akan tergila-gila seperti Marilyn Monroe. Tapi saudara-saudara, justru orang-orang yang sebut semua, tadi yang saya sebut semua bunuh diri. Edward Gibbon berusaha bunuh diri, tidak jadi. Tapi Elvis Presley baru 4 bulan yang lalu ditemukan konklusi satu-satunya, dia bunuh diri. Christian Peras, seorang violinis yang besar sekali di Jerman, bunuh diri. Saudara-saudara, Ernest Hemingway bunuh diri. Kenapa? Apakah mereka tidak ada bakat? Apakah mereka kurang menjadi kaum cendekiawan? Apakah mereka kurang pintar, kurang intelektual, kurang uang, kurang elok, kurang kesehatan, kurang nama yang besar, kurang kemuliaan dan kenikmatan di dunia? Tidak. Justru mereka mempunyai segala hal yang dikejar-kejar mati-matian oleh pemuda-pemudi yang lain. Tapi justru mereka tidak puas. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai iman dan confidence hidup. Saudara-saudara, saya minta kita bukan menjadi seorang yang namanya iman, beriman, menjadi orang Kristen yang percaya, tapi melarikan diri dari fakta hidup, lalu menjadi seseorang yang membius diri, menjadi orang yang aneh. Hidup di abad 20 modelnya abad 12. Tidak. Saya tidak mau memang engkau menjadi orang Kristen yang masih umur 20, kelihatan nenek, sudah 80, tunggu masuk surga. Tidak. Saya minta saudara menjadi orang bergaya, berdinamis, orang yang hidup dengan kuasa dari Tuhan. Karena confident, fide, faith, pistos, iman, keyakinan yang mentegakkan engkau berdiri tegar, hidup, boleh menghadapi segala kesulitan. Setan, silakan serang saya. Imanku menjadikan perisai yang boleh melawan segala panah daripada engkau. Badai, silakan tiup kepada saya. Akarku cukup kuat untuk menahan uji yang boleh engkau berikan kepada saya. Segala pencobaan, segala kesulitan, silakan datang kepada aku. Aku mempunyai iman. Aku mengenal di mana aku harus meletakkan akar hidupku di atas batu karang Yesus Kristus. Itu iman yang sejati. Saudara-saudara, dinamika iman. The dynamic of faith. Apakah sebabnya engkau sampai hari ini masih menjadi seorang pemuda yang loyo, yang tidak ada pengharapan, yang melarikan diri dengan narkotik, dengan obat bius, dengan ganja, dengan minuman keras, dan dengan segala sesuatu yang berusaha membius diri, menipu diri, menjauhkan diri dari fakta, lalu berusaha untuk melarikan diri daripada dunia ini. Saudara-saudara, tidak. Biar Tuhan membawa kita kembali dengan satu sikap hidup yang sejati, yang benar-benar sesuai dengan kehendak. Di dalam Alkitab engkau melihat pemuda-pemudi intelektual yang paling sukses adalah orang-orang yang mempunyai iman yang betul-betul baik. Daniel, Yusuf, Yesaya, Yesekiel, semua pemuda-pemudi yang mempunyai iman yang kuat, mempunyai kepercayaan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Mereka berdiri tegar pada waktu mereka menghadapi segala kesulitan, pencobaan, ujian,
pukulan-pukulan, fitnahan-fitnahan, segala ketidakadilan daripada hukum. Mereka tetap berdiri tegar. Karena apa? Mereka mempunyai iman, kepercayaan yang sejati. Saudara-saudara, iman bukan sedang memberikan satu pandangan yang luas ke dalam dunia yang tidak kelihatan, yang tidak terbatas saja. Iman juga memberikan kepada engkau satu akar yang kuat di dalam perjanjian Tuhan. Engkau berdiri dengan tegak dan engkau berjiwa tegar menghadapi segala kesulitan. Bukan saja demikian, iman memberikan kepada engkau sesuatu tuntunan kepada kekekalan. Saudara-saudara, iman tidak menuju kepada kesementaraan, tapi iman menuju kepada kekekalan. Itu iman yang sejati. Kierkegaard, Søren Abi Kierkegaard, seorang teolog dan seorang filosof dari Denmark abad ke-19 yang mempunyai pengaruh kepada orang-orang paling penting di abad ke-20, termasuk Martin Buber dari Israel, termasuk Martin Heidegger dari para Jerman, termasuk akan Jean-Paul Sartre dari para Perancis, termasuk Karl Barth dari Switzerland. Semua dipengaruhi oleh orang-orang yang gede, dan salah satu yang paling besar Søren Abi Kierkegaard. Dia mengatakan, jikalau iman orang Kristen hanya ditujukan kepada kesementaraan saja, maka kita lebih kasihan dari orang yang belum Kristen. Puji Tuhan. Teologi-teologi liberalisme berusaha mematahkan pandangan kepada kekekalan, supaya kita hanya lihat dalam sementara ini saja. Tapi saya berkata kepada saudara, kecuali engkau kembali kepada teologi yang dipelopori oleh kitab suci yang berada di dalam firman Tuhan sendiri, engkau tidak mungkin mempunyai kekuatan kecuali engkau melihat kepada kekekalan. Dan engkau melihat dalam kekekalan berarti apa yang saya kerjakan di sini bukan berhenti di sini saja. Apa yang saya tegakkan, apa yang saya perjuangkan, apa yang saya dengan iman peliharakan di hadapan Tuhan, itu semua akan bernilai untuk selama-lamanya. Setelah saya mati, apa yang saya kerjakan tetap. Setelah saya mati, apa yang saya katakan tetap bernilai. Setelah saya mati, apa yang saya perjuangkan di dalam rencana Allah tetap bernilai untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, itulah iman. Itulah iman yang sejati. Saya minta saudara jangan lagi mempunyai pandangan terlalu pendek. Jangan lagi mempunyai satu gagasan yang tidak berambisi secara Tuhan. Jangan lagi mempunyai satu perjuangan hanya berdasarkan egoisme. Tapi kita mempunyai iman yang begitu indah, iman yang begitu teguh, iman yang begitu kuat di dalam perjanjian Tuhan, dan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita, sehingga kita melihat kepada kekekalan. Saudara-saudara, dan di situ kita melihat jelas bahwa yang bisa tahan untuk selama-lamanya, itu yang akan menjadi sesuatu daya tarik di mana saya berjuang di dalam dunia ini. Saya hidup di dunia berapa puluh tahun. Engkau hidup di dunia berapa puluh tahun. Sejarah akan makin lama makin kejam. Dia akan menggeser kita kepada ambang pintu, di mana kita lewat ambang itu menjadi orang tua. Saudara, jangan kira 30 tahun lagi engkau akan muda seperti sekarang. Tidak. Jangan kira 20 tahun lagi engkau akan sehat seperti hari ini. Tidak. 50 tahun lagi mungkin engkau masih hidup, tapi dengan keadaan yang sudah bungkuk, suara yang begitu kecil, paru-paru yang kontainer itu sudah begitu menyusut. Engkau mungkin mempunyai kekayaan yang banyak, tapi engkau hanya bisa melihat orang lain berjalan-jalan seperti bidadari, seperti malaikat-malaikat lari-lari. Engkau hanya berbaring di tempat tidur. Saudara-saudara, sejarah akan berjalan terus. Proses waktu akan berjalan terus dan akan menjadi begitu kejam. Sehingga kita seperti orang yang terbuang. Kita akan menjadi tua. Kita akan menjadi ompong. Kita akan menjadi banyak linu. Kita akan menjadi kurus. Kita akan menjadi kekurangan sehat. Kita akan menjadi orang tua yang tidak lama lagi dibuang dari dunia ini. Tapi jangan lupa, hanya iman mengakibatkan engkau mempunyai arah kekekalan, nilai kekekalan, perjuangan kekekalan yang memberikan pengharapan kekekalan di dalam Yesus Kristus. Malam ini, bolehkah saya tanya kepada engkau, maukah engkau menjadi seorang pemuda yang beriman sungguh-sungguh? Maukah engkau minta kepada Tuhan di dalam Kristus, berikan dan tanamkan iman sejati ke dalam hatiku? Oh Tuhan, firman-Mu
adalah induk dan fondasi di mana manusia bertumbuh dengan iman. Firman adalah rahasia di mana saya mendapatkan confidence yang kuat. Dan malam ini saya datang kepada Tuhan, minta Tuhan rubah hidupku, minta Tuhan memberikan dinamika iman kepadaku, minta Tuhan memberikan saya kepercayaan yang sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Maukah saudara? Maukah saudara? Engkau bukan menjawab saya, jawab Tuhan. Sekarang saya serukan pemuda-pemudi, demi nama Yesus Kristus, tinggalkan hidupmu yang lama, datang kepada Tuhan dengan iman, membentuk kembali hari depan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Siapa yang berkata, Tuhan, bentuk saya kembali, berikan bobot iman ke dalam hatiku. Dan malam ini saya kembali kepada Tuhan untuk dibentuk kembali jiwa, karakter yang beriman sejati di dalam Yesus Kristus. Ada orang demikian, Engkau berkata di sini saya, Tuhan, saya menerima Engkau. Saya juga mau ditegarkan dengan iman. Ada orang demikian, dipersilakan dengan hormat. Acukan tangan saudara. Siapakah? Engkau berkata, saya mau Tuhan, kuatkan imanku dan kuatkan hari depanku. Acungkan tangan saudara, siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, siapa lagi? Engkau tidak melihat orang lain. Engkau berdoa dan tanya kepada dirimu sendiri. Apakah saya juga perlu iman yang kuat untuk hidup saya menjadi berarti, dipersilakan dengan hormat. Acungkan tangan saudara, siapakah lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Anda lagi. Jangan menunggu, jangan menunda. Jangan membiarkan firman lewat begitu saja. Kalau firman ini tiba kepada engkau pada malam ini, engkau menyambut, menerima, dan berkata, Tuhan, saya percaya, saya menerima Yesus Kristus, saya hidup di dalam iman. Ada orang demikian, dipersilakan dengan hormat. Acungkan tangan saudara. Siapakah lagi? Puji Tuhan, masih ada. Puji Tuhan. Siapa lagi? Siapa lagi? Puji Tuhan. Sekarang saya minta semua yang sudah acungkan tangan, saudara berdiri, tinggalkan tempat masing-masing. Kita berdiri di depan. Kita berkeliling di takhta Tuhan. Dan kita mau berdoa bersama-sama. Sekarang berdiri dan maju ke depan. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, menggenapi rencananya di dalam pribadimu masing-masing. Kiranya anugerah Yesus Kristus yang sudah inkarnasi dan bangkit dari antara orang mati, memberikan kekuatan kepada engkau sebagai saksi dia di dunia untuk memasyurkan dan memuliakan nama. Kiranya Roh Kudus yang telah mewahyukan kitab suci memberikan penghiburan sebagai Parakletos yang memberikan kekuatan dan persekutuan yang ada dengan Tuhan dan orang-orang kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.